Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fadila dengan NIM 2009423, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Yang pertama, di sini ada pengertian mengenai supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau rangkaian bentuk tuntunan secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Kegiatan supervisi menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan sebab berpengaruh terhadap kinerja guru yang pada akhirnya juga akan berimbas pada hasil pembelajaran. Baik, yang selanjutnya itu ada tujuan supervisi pendidikan, yaitu ada dua. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum supervisi pendidikan yaitu meningkatkan mutu kinerja guru, meningkatkan keefektifan kurikulum, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, dan meningkatkan kualitas situasi umum sekolah kondusif. Selanjutnya ada tujuan khusus supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru untuk lebih memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru-guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan murid untuk menolong mereka untuk mengatasinya. Yang ketiga, memperbesar kesanggupan guru-guru untuk melengkapi dan mempersiapkan murid-muridnya menjadi masyarakat yang efektif. Yang keempat, membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis aktivitas-aktivitas serta kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid-muridnya dan menolong mereka merencanakan perbaikan. Yang kelima, membantu guru-guru untuk dapat menilai aktivitas-aktivitasnya dalam rangka tujuan memperkembang anak-anak didik. Yang keenam, memperbesar kesadaran guru-guru terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif, serta memperbesar ketersediaan untuk saling tolong-menolong. Yang ketujuh, memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal dalam bidang profesi keahliannya. Yang kedelapan, membantu guru-guru untuk dapat lebih memanfaatkan pengalaman-pengalaman sendiri. Dan yang terakhir, yang kesembilan, membantu untuk lebih mempopulerkan sekolah kepada masyarakat agar bertambah simpati dan ketersediaan masyarakat untuk menyokong sekolah. Yang selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan, 1 penelitian, 2 penilaian, 3 perbaikan, dan 4 pembinaan. Yang selanjutnya ada jenis supervisi pendidikan. Yang pertama ada pengawasan intern. Pengawasan intern ialah pengawasan yang dilakukan terhadap unit-unit kerja yang terdapat di dalam organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern mencakup hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan fungsi lembaga pendidikan, seperti yang pertama, pengawasan terhadap sistem anggaran, yang kedua, pengawasan terhadap biaya-biaya standar, yang ketiga, pengawasan terhadap laporan operasional secara berkala, yang keempat, pengawasan terhadap analisa statistik, dan yang kelima, pengawasan terhadap program latihan untuk membantu guru agar dapat mengerti dan melaksanakan tugas secara tanggung jawabnya. Yang selanjutnya ada pengawasan ekstern. Pengawasan ekstern ialah pengawasan yang dilakukan oleh pihak jajaran organisasi. Pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga atau instansi yang tidak termasuk dalam yurisdiksi administrasi organisasi. Pengawasan ekstern dapat memberikan manfaat, yaitu adanya peningkatan kredibilitas, keberhasilan, dan kemampuan organisasi. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan pengawasan eksternal adalah prinsip kemitraan, partnership antara pengawas dengan yang diawasi. Berdasarkan sudut pandang waktu, pengawasan ekstern yaitu 1. Jenis-jenis supervisi pendidikan berdasarkan sudut pandang waktunya bisa dibedakan menjadi 3, yaitu pengawasan kontinu ialah pengawasan yang dapat dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan suatu masih berlangsung. 2. Pengawasan berkala ialah pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, pengawasan temporer ialah pengawasan dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan arti kebutuhan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.